Pengusaha Rudy Salim diperiksa terkait penelusuran aliran dana tersangka kasus penipuan investasi binary option melalui aplikasi Binomo Indrakens. Ia disecara pertanyaan seputar transaksi jual beli mobil listrik dengan tersangka. Pemilik salah satu gerai penjualan mobil mewah tersebut disecar 19 pertanyaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Selama 6 jam penyidik memfokuskan pada transaksi jual beli kendaraan antara saksi dengan tersangka. Rudy mengaku pernah menjual sebuah mobil listrik kepada tersangka. Namun transaksi jual beli kendaraan itu sudah dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Penyidik sendiri tidak meminta Rudy Salim mengembalikan uang penjualan mobil karena merupakan hasil transaksi resmi. Jadi intinya ini penjual dan indranya udah beli dan mobilnya udah disita, itu aja. Uang tidak pernah diminta kembalikan. Karena memang itu transaksi normal jual beli dan sudah selesai sesuai dengan harga pasar. Sesuai dengan harga pasar. Tapi tahunya Indra sendiri seorang trading gitu? Nggak tahu kerjanya. Saya kira itu YouTuber keren gitu kan, influencer keren, murah banget gitu. Nggak tahunya begitu. Sementara itu Barreskrim Polri Jumat siang kembali menyita aset Indrakens di kawasan Alam Sutra, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Rumah yang dalam proses pembangunan tersebut langsung disegel petugas. Indrakens ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan tindak pidana judi daring dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait aplikasi Binomo. Total aset Indrakens yang telah disita Barreskrim Polri senilai 50 miliar lebih. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung ya Ustaz, total harta yang disita mencapai 50 miliar rupiah. Murah banget gitu katanya Ustaz, biasanya gitu bilangnya. Nah, Ustaz bicara soal ujian nih Ustaz ya, bukankah harta yang berlimpah juga termasuk ujian nih Ustaz? Bahkan katanya ujian harta jauh lebih berat dibanding ujian kemiskinan nih Ustaz. Apa benar begitu Ustaz? Apakah kalau kita makin kaya makin susah taat, apa gimana nih Ustaz? Ya, begini saya kira ya, bahwa harta ya, apalagi yang banyak itu ujian itu iya. Tapi kemiskinan juga sebagai ujian juga iya juga gitu. Karena kalau kita katakanlah kita miskin, kebetulan kita tidak punya banyak uang, tapi kemudian hati kita iri. Aduh, tetangga kita itu punya mobil, punya motor, punya ini. Itu justru kita yang lebih tidak tahan uji daripada tetangga kita kalau dia punya uang, punya harta, terus dia zakatkan, dia infakkan, dia udah melaksanakan tugasnya gitu, sudah menunaikan kewajibannya. Sementara kita yang miskin sudah nggak punya harta, kita mendapat dosa karena kita iri sementara dia itu orang yang tetangga kita yang jangan-jangan dia boleh nipu, jangan-jangan dia begini. Itu jadi masalahnya bukan di hartanya itu, tetapi hati kita menyikapi harta itu seperti apa. Nah gitu saya kira. Boleh kita punya harta. Dulu juga Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi, itu orang kaya-kaya gitu. Tapi kan mereka nggak berpikir seperti kita gitu ya, yang punya harta banyak lalu dinikmati sendiri, lalu dipamerkan kepada orang lain, tapi itu disumbangkan, dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak gitu. Itu tentu mulia kalau yang begitu, dibandingkan dengan orang yang miskin sudah tidak punya harta tapi kerjaannya menggerutu melulu, kerjaannya mencibir orang-orang yang kaya, curiga, padahal jangan-jangan babi ngepet, padahal dia kerja beneran gitu. Saya kira memang hati kita lah bagaimana menyikapi kekayaan. Miskin ataupun kaya sama, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti yang diuji dengan harta banyak itu lebih buruk daripada yang diuji dengan kemiskinan. Jadi dua-duanya saya kira patut kita sikapi dengan bijak lah ya. Jangan sampai kemudian kita salah gitu ya, merasa tidak punya harta itu lebih baik, sementara hati kita menggerutu melulu dan mencibir orang-orang yang punya harta. Jadi itu sama saja, buruk juga akhirnya gitu saya kira Mas Aslan. Jadi mending kaya aja Ustaz ya, mending banyak uang dan tidak mencibir orang gitu Ustaz. Jadi kita kaya, bahagia bersama keluarga dan meninggal masuk surga, itu enak banget ya Ustaz ya. Nah Ustaz, idealnya menurut syariat kita hidup ini seperti apa sih Ustaz? Apakah boleh nggak sih banyak harta? Karena kadang-kadang gini Ustaz, banyak teman-teman kita yang takut akan kaya karena dihisapnya nanti bakal lama katanya. Dan banyak juga semacam doktrin-doktrin, udahlah hidup biasa aja, yang penting kita dekat sama Allah. Saya pikir kenapa nggak kalian kaya tapi dekat juga sama Allah gitu kan, lebih mudah, banyak fasilitas yang bisa kita lakukan, naik haji bisa nyaman, umroh bisa nyaman kan, lebih enak gitu Ustaz. Nah
sebagai Iya. syariat enak gimana Ustaz? Iya, saya kira ini memang mungkin kalau boleh dibilang doktrin yang agak keliru ini, karena itu sepertinya kan lari dari kenyataan, Ya, gitu ya. Seperti lari dari kenyataan bahwa setiap orang itu ya normal lah, semua manusia itu pengen harta, pengen kaya, itu normal dan itu sah secara agama, itu tidak dilarang. Salah satu contohnya begini, berdagang ya, kita mencari keuntungan kan, semua orang dagang mencari keuntungan. Itu kalau kita mengambil laba 100% dari harga barang yang kita jual itu masih boleh. Coba 100% kan cepat kaya kalau kita jual barang 100% labanya, itu masih boleh. Nah, itu artinya selama caranya benar gitu ya, dengan transaksi dagang seperti tadi, normal, tidak menimbun gitu dan seterusnya, harga pasarnya memang segitu, itu jelas sekali boleh gitu. Nah, yang kedua kemudian hak orang lain yang ada pada harta kita juga kita lakukan, jangan kita simpan sendiri. Kita harus pandai-pandai berhitung. Oh, ini kalau harta saya sekian, zakatnya sudah harus sekian, harus kita keluarkan. Begitu kita tidak keluarkan, itu kita sudah dapat dosa memakan harta yang bukan kita punya kita, walaupun kita yang memperoleh. Tapi itu titipan Tuhan kepada kita untuk kita distribusikan. Ketika tidak kita distribusikan kepada orang yang berhak, kita dihitung sebagai orang yang memakan harta orang lain. Padahal kita yang kerja, gitu. Kita yang kerja, kita yang dapat keuntungan, tapi kita tetap dihitung, dianggap sebagai orang yang memakan harta orang miskin tadi itu, karena kita tidak distribusikan, gitu ya. Jadi soal kemudian orang udah dihitungnya memang nanti pada hari kiamat orang yang hartanya banyak akan dihitung lebih lama. Tapi kalau semuanya berjalan dengan baik, gitu ya, istilahnya di dunia nih, zakatnya kita lakukan, kemudian infak, sedekahnya dan seterusnya kita lakukan, sumbang sana sumbang sininya juga kita lakukan, ya kan akan fine aja nanti itu hisab pada hari kiamat gitu ya. Jadi bukan kemudian jangan kaya nanti kita hisabnya susah, bukan itu. Kaya lah boleh, tapi lakukan juga kewajiban-kewajiban terhadap harta yang banyak itu supaya hisabnya nanti gampang gitu, perhitungannya pada hari kiamat gampang. Jangan kira orang yang miskin kemudian karena nggak punya harta nggak dihisap juga, nanti tetap akan dihisap. Ya hisapnya salah satunya bukan soal hartanya itu, tapi kenapa kamu punya kemampuan tapi kamu tidak kerja? Kenapa kamu lebih menunggu pemberian orang daripada kamu sendiri yang bekerja? Kenapa kamu menggantungkan hidup kamu dari orang lain? Kenapa kamu mencibir orang kaya? Itu kan sama, pertanyaan-pertanyaan itu akan dihadapi juga oleh orang-orang yang miskin. Jadi saya kira sangat boleh kita menjadi orang kaya, tapi sekali lagi kekayaan itu bukan tujuan utama yang kemudian apalagi sampai kita pamerkan ke sono kemari, tidak. Tapi untuk kita distribusikan kepada orang lain. Karena itu artinya Allah kan sudah memilih kita. Allah kan punya hamba-hamba yang sengaja dipilih. Ada orang alim, ilmunya banyak, ilmunya yang bermanfaat. Nah, kalau kita yang kemudian bernasib kaya dengan usaha kita, itu artinya Allah sudah memilih kita untuk menjadi orang agen Allah untuk mendistribusikan harta kekayaan Allah kepada orang. Kan enak kita menjadi agen Allah begitu. Nah, yang salah ketika kita sudah dipercaya oleh Allah menjadi agennya, barang itu tidak kita distribusikan, jelas itu Allah akan marah. Tapi kalau itu kita distribusikan sesuai jalurnya, justru pahala kita besar. Selain pahala bekerja mencari nafkah tadi, pahala mendistribusikannya itu juga ada tambahan lagi. Itu apalagi kayak tadi ibadah-ibadah umroh kita bisa berkali-kali, kan enak. Orang miskin apa bisa ibadah umroh? Nggak bisa. Gitu saya kira. Iya, benar-benar setuju Ustaz. Jadi mending kaya aja Ustaz. Jadi jangan kira kalau misalnya kita hidup miskin nggak dihisap, banyak kalau kata-kata Anda mencibir apa segala macam itu bisa dihisap juga. Jadi mending kaya aja ya Ustaz ya, kaya banyak uang, banyak harta, tapi kaya hati juga gitu Ustaz ya. Nah, terakhir Ustaz, koreksi jika saya salah, ada hadis Rasul yang secara teks tertulisnya Ustaz ya, bukan secara harfiah gitu, meminta hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan dengan orang miskin. Nah, bagaimana menjelaskan hadis ini Ustaz? Ya, memang betul itu, dan hadisnya sejauh yang saya ketahui itu sahih ya. Tapi ulama-ulama itu menjelaskan hadis itu sebagai salah satu bentuk keberpihakan Rasul dan agama Islam kepada orang-orang yang miskin. Artinya begini, kan kasihan lah orang sudah hidup miskin di dunia, nggak punya harta gitu, kemudian Nabi ini sebagai perekat umat, sebagai panutan, kok orang semacam itu dibiarkan aja gitu istilahnya. Dan Nabi berdoa kepada Allah, biarlah aku yang berpihak kepada mereka, kumpulkanlah aku kepada mereka, bersama mereka pada hari kiamat gitu. Itu keberpihakan.
Jadi orang-orang yang miskin dibesarkan hatinya bahwa kalian bersama aku loh. Di dunia ini aku juga, kalau kalian miskin, aku juga miskin. Nanti di akhirat juga kita akan kumpul sama-sama. Istilahnya begitu, itu adalah salah satu bentuk keberpihakan. Tapi bahwa kemudian memilih hidup untuk menjadi orang miskin karena alasan hadis tadi itu juga tidak benar. Karena salah satu yang menjelaskan soal kaya dan miskin ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan, seandainya saja kemiskinan itu berupa manusia, sudah saya bunuh, gitu. Kalau kemiskinan itu berupa manusia, itu sudah saya bunuh. Artinya ya memang kemiskinan harus diperangi. Tidak boleh kita memilih hidup miskin. Terus siapa yang membiayai kita? Siapa yang ngasih makan kita? Gitu kan, nggak bisa begitu. Jadi hadis itu adalah salah satu bentuk keberpihakan supaya orang miskin tetap punya hati besar. Didampingi oleh Rasul, kemudian pada hari kiamat nanti dikumpulkan sama-sama, begitu. Tapi bahwa hidup di dunia ini memilih dengan sengaja untuk jadi miskin, itu juga keliru, gitu. Karena ada banyak nasihat-nasihat yang lain, Nabi maupun sahabat-sahabat yang memerangi kemiskinan justru, gitu saya kira Mas Asran. Jadi harus hati-hati Ustaz ya dalam memaknai hadis ini Ustaz ya. Nabi itu berpihak pada orang yang miskin, tapi bukan miskin atau apa namanya istilahnya ingin orang-orang miskin, bukan begitu Ustaz ya, berpihak saja. Padahal Nabi Muhammad sendiri itu pedagang yang kaya begitu Ustaz ya. Iya. Nah, baik Ustaz.